Janji lu ngomong sedelo, cari sewulan ra ono, pamitmu nalika smono nang stasiun Palapan Solo. Jare lu ngomong sedelo, malah tompo kirim warta. Lali apa pancen lali, yen eling mbok inggal bali. Ya, selamat jalan Mas Didi Kempot. Indonesia kehilangan seorang Didi Kempot, seorang sang maestro campur sari, atau banyak yang mengatakan dengan Godfather of Broken Heart. Jadi sedikit cerita teman-teman mengenai diri saya. Sejak kecil, ya sejak munculnya seorang Didi Kempot ini, saya sangat menyukai atau sangat suka membawakan lagu Didi Kempot, teman-teman. Kenapa begitu? Karena saya dilahirkan dari orang tua yang bersuku Jawa dan Minang. Jadi suku saya ini yaitu Jawa dan Minang. Bapakku wong Jawa, lan mamaku wong Minang, teman-teman. Jadi akeh seng ngomong kan teman-teman yang Jawa ataupun Minang, bang, nggak usah lah sosok bahasa Indonesia gitu kan banyak yang ngomong komentar gitu kan, bahasa awak selah gitu. Lah nak tak gawa bahasa Minang, lan wong Jawa pasti nggak ngerti aku ngomong apa. Sebaliknya juga gitu, nak tak gawa bahasa Jawa, wong Minang pun pasti nggak ngerti sebagian. Apa meneh wong selain suku Jawa karo Minang. Jadi biar adil, di channel saya ini saya memang untuk berbahasa Indonesia, teman-teman. Jadi semua suku yang ada di Indonesia itu bisa mengerti dengan bahasa konten saya ini gitu. Jadi jangan itu sebagai pertengkaran, teman-teman ya. Kadang saya juga ya gitulah pokoknya. Oke, kembali lagi ke topik. Saya mulai mengenali lagunya Mas Didi Kempot ini ya di era tahun 2000-an gitu. Yang saya sangat suka itu lagu yang Stasiun Balapan yang baru saya nyanyikan tadi. Itu pada tahun itu dia mengeluarkan album Stasiun Balapan. Itu saya sangat menyukai lagu itu, teman-teman. Sampai-sampai mungkin ya pandai-pandainya saya main gitar gitulah awal-awal kecil dulu. Ya lagu tadi itu, lagu Stasiun Balapan dari lagunya Didi Kempot. Jadi saya adalah satu dari Sobat Amber, teman-teman ya. Sobat Amber ini baru melejit namanya atau untuk fans gitu, teman-teman ya, di 2018 sampai 2019 ya. Atau juga bisa dikatakan dengan sad boy atau sad girl gitu, teman-teman ya. Jadi Didi Prestio atau disebut dengan nama panggungnya yaitu Didi Kempot, teman-teman. Dia lahir di 30 Desember 1966. Wafat beliau kemarin di tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 7.30, teman-teman, pagi. Itu di rumah sakit Kasih Ibu Surakarta. Dan beliau bertepat meninggal di umur 53 tahun. Adapun jenis musik yang sering dimainkannya itu jenis musik campur sari ataupun keroncong dan pop. Dan beliau di industri musik ini sudah berumur 30 tahun, teman-teman. Jadi selain panggilan nama Mas Didi Kempot, beliau sering dipanggil juga Pak D Didi Kempot, Mbah Didi Kempot, ataupun Lord Didi Kempot. Ya, kita akan bicara singkat cerita mengenai awal karir seorang Didi Kempot, teman-teman. Jadi apabila ada yang kurang, silakan sedulur menambah ceritanya di kolom komentar ya. Ini sedikit cerita yang saya ketahui. Oke, jadi awal karir beliau itu di tahun 84 sampai 86 itu dia sebagai musisi jalanan di Surakarta, teman-teman. Terus
beliau mengadu nasib ke Jakarta pada tahun 87 sampai tahun 89. Itu beliau dari 87 sampai 89 itu dia sebagai masih musisi jalanan juga teman-teman, itu dengan ngamen gitu ya. Dan singkat cerita, di tahun 89 Didi Kempot mulai meluncurkan album pertamanya. Dan salah satu lagu andalannya dari album pertamanya itu adalah lagu Cidro, teman-teman. Dan pada tahun 93, lagu Cidro ini dibawakan di luar negeri, yaitu di daerah Suriname, teman-teman. Dan disitulah mulai melejit sang Didi Kempot. Nah, pada tahun 99, teman-teman, beliau mengeluarkan lagi yaitu lagu dengan berjudul Stasiun Balapan. Nah, disinilah membuat karir beliau semakin populer. Dan disinilah saya mulai mengenali lagu-lagu beliau, teman-teman, dengan lagu Stasiun Balapan tadi. Dan silih berganti tahun, teman-teman, nama dia tetap populer tapi tidak terlalu melejit. Dan di tahun 2018 sampai 2019 ini, teman-teman, nama Didi Kempot naik kembali, teman-teman, atau terlahir kembali dengan lagunya tuh Banyulangit, Suketeki, dan Pamer Poco. Dan di tahun inilah lagu Didi Kempot ini banyak disukai oleh kaum para milenial, teman-teman. Gimana ya, lagunya itu kan banyak cerita tentang persoalan hati, teman-teman. Jadi mungkin milenial kan sangat suka dengan bersentuh atau bercerita tentang hati gitu, teman-teman ya. Dan di tahun inilah beliau mulai manggung kesana kesini, antar kota gitu, teman-teman ya. Dan ya sangat melejit lah di tahun ini, teman-teman. Dan untuk sekarang ini album beliau sudah sekitar 70 album. Dan untuk total lagu itu sekitar 700-an lagu. Wow, itu sangat luar biasa, teman-teman. Dan mencapai 700 lagu selama 30 tahun ya. Nah, buat teman-teman Sobat Amber yang belum tahu nih, seorang ayah Mas Didi Kempot ini adalah seorang pelawak, teman-teman. Pelawak Sri Mulat. Ayahnya itu biasa dipanggil dengan Mbah Ranto Gudel. Nah, terus juga seorang kakaknya, seorang pelawak Sri Mulat juga, yaitu namanya Mas Mami. Nah, beliau ini tidak mengikuti seperti ayahnya atau kakaknya jadi seorang pelawak, tapi beliau jadi seorang seniman musisi, teman-teman. Nah, yang saya sangat banggakan dari seorang Didi Kempot ini, teman-teman, baru-baru ini Mas Didi Kempot mengadakan konser amal dari rumah. Konser amal dari rumah. Dan itu ditujukan untuk pandemi COVID-19 ini, teman-teman. Dia sangat peduli dengan pandemi COVID-19 ini. Dan dalam waktu 3 jam sudah mencapai donasi sekitar 5,5 sekian M gitu, teman. Dan diperpanjang waktunya sampai 5 hari atau 6 hari dari hari konser, itu mendapatkan sampai 7,6 M. Wow, itu di angka yang sangat luar biasa, teman-teman. Dan donasi itu dapat membantu sekitar 33.850 keluarga. Itu sangat luar biasa. Salam buat Mas Didi Kempot. Jadi, konco-koncoku, akhir-akhir ini kan Mas Didi Kempot ngeluarke lagu Tatu. Lagu Tatu ki aku seneng tenan ngelakuke, teman-teman. Pengen iki lagune ya. Iki lagu ki baru-baru wingi ki lah diluncurkan oleh Mas Didi Kempot. Dan Nusakeh juga sing ngoper. Jadi aku cukup bagian ref ya. Apa aku salah yen aku cerita, apa anane wong sing neng sandingmu ben melu krungu piye tenane. Apa aku salah yen aku kondo, apa anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe. Oke, itulah sedikit cerita, teman-teman, mengenai awal karir seorang Didi Kempot dan hingga sekarang.
Ya, doa kami dari Sobat Ambiar, semoga engkau tenang di sisinya. Karya dan sosokmu akan selalu kami kenang. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Salam dari saya.